Selamat siang teman-teman. Kali ini kami sedang melintas di ruas tol Krapyak Semarang menuju Ungaran, dan kami ingin menginformasikan mengenai beberapa pengendara sempat mempertanyakan kenapa ada petunjuk tol yang kilometernya double. Misalnya di antara ruas tol Krapyak Tembalang ada 420, maksud kami ada KM 420, kemudian 429, dan juga di Tembalang hingga 421 dan seterusnya. Sementara selama ini pengendara mengenal bahwa KM 429 adalah rest area di Ungaran. Nah, untuk menjawab kehebohan ini kami telah mengkonfirmasi kepada Jasa Marga, di mana ternyata ruas tol Krapyak Tembalang bukan bagian dari tol Trans Jawa sepanjang 1000 km lebih dari Merak hingga Banyuwangi. Nah, persoalannya adalah ketika bukan menjadi bagian dari tol Trans Jawa, mengapa kilometernya menggunakan angka besar? Dan kami tunjukkan tadi di awal video ini, dan nanti juga bisa lihat bahwa angka kilometer dari antara ruas tol Krapyak Tembalang itu sama dengan petunjuk kilometer di ruas tol Banyumanik Ungaran. Dan saat ini kami sudah menurunin ruas tol Krapyak di Semarang, di mana tadi kami berusaha melintas di gerbang tol Kalikangkung. Dan jika selama ini orang mempersoalkan di mana sih letak 0 km ruas tol Trans Jawa, dan ternyata ini juga bisa kita informasikan bahwa 0 km ruas tol Trans Jawa itu adalah terletak di Cawang, Jakarta Timur, DKI, atau daerah khusus ibu kota. Dan dari 0 km ini menjadi titik pangkal menuju ruas tol Merak, kemudian Cawang, maksud kami Tanjung Priok, Grogol, dan seterusnya. Nah, kali ini kami berbagi informasi mengenai tadi angka atau petunjuk kilometer di ruas tol Krapyak Tembalang sebagian sama dengan ruas tol Banyumanik Ungaran. Dan saat ini kami sudah menuju atau melintasi di tol Krapyak Tembalang, dan ruas tol Krapyak Tembalang ini memang dibangun lebih dulu sebelum ada tol misalnya Batang Kalikangkung maupun juga Banyumanik Ungaran. Menurut petugas call center Jasa Marga 14080 yang berdurasi 24 jam, bernama Ibu Emma, ketika kami konfirmasi Selasa siang 27 Desember lalu, ia mengatakan bahwa ruas tol Krapyak Tembalang bukan merupakan bagian dari ruas tol Trans Jawa, tetapi masuk tol dalam kota Semarang. Dengan demikian, rambu atau petunjuk kilometer di ruas tol Krapyak Tembalang tidak dihitung sebagai bagian dari tol Trans Jawa. Sehingga juga tidak benar menurut Ibu Emma bahwa jika rambu kilometer tol tersebut double, meski fakta di lapangan memang menunjukkan angka atau petunjuk kilometer tersebut sama, setidaknya KM 420 hingga KM 431. Dan saat ini kami sudah menuruni KM 419 lalu KM 420, di mana KM 420 hingga 431 ini berada di ruas tol
Krapia Tembalang. Dan anehnya lagi, petunjuk kilometer yang sama juga berada di ruas tol Banyumanik Ungaran. Karena ketika kita masuk gerbang tol Banyumanik, sebelah kanan ada petunjuk kilometer yang menunjukkan angka 420, dan saat ini kami sudah akan tiba di kawasan Tembalang, dan di sebelah kanan kami akan kami tunjukkan penunjuk kilometer angka 428, tadi kemudian 429, dan nanti di Tembalang adalah 431. Nah, jika 0 km jalan tol Trans sudah kami sebutkan bahwa tadi berada di Cawang, sehingga kalau dihitung dari timur kota Solo maupun Semarang juga Cipali atau Cirebon, memang semakin ke barat adalah semakin kecil. Sementara jika kita melintas dari arah barat menuju ke timur, angkanya dari kecil semakin besar. Nah, penjelasan tugas call center tersebut, jika kita merujuk pada webnya PT Jasa Marga, di situ disebutkan bahwa Jalan Tol Semarang merupakan bagian dari Tol Trans Jawa yang menghubungkan wilayah Kota Semarang, wilayah barat, timur, serta selatan Kota Semarang. Nah, jalur ini masih menurut web atau laman Jasa Marga menjadi jalur penting untuk transportasi ke Jawa Timur, Yogyakarta, dan Solo. Dan Jalan Tol Semarang ini mulai dioperasikan sejak atau dioperasikan secara bertahap sejak 1983 sepanjang 24 km dan memiliki 2 kali 2 jalur dan melewati wilayah Serondol, Kaligawe, dan Manyaran. Jalan tol yang diperlebar baru dilakukan pada tahun 2010 dan tersambung dengan Jalan Tol Semarang Solo Seksi 1 yang dioperasikan oleh Transmarga Jateng atau anak perusahaan Jasa Marga. Nah, kami saat ini sudah hampir tiba di Tembalang, yaitu di KM 431. Di mana setelah, nah inilah Simpang 3 Tembalang, jika keluar masuk Tembalang, jika lurus adalah akan masuk ke Serondol maupun juga masuk tol Trans Jawa melalui pintu gerbang tol Banyumanik, yaitu nah inilah pintu gerbang tol Banyumanik tepat pada KM 420. Sementara tadi di tol Krapia Tembalang juga ada KM atau kilometer 420. Dan dari penjelasan petugas call center maupun juga dari web ataupun situs Jasa Marga memang berbeda mengenai penjelasannya, dan saat ini kami akan menyusuri sedikit lagi menuju rest area 429 di Ungaran untuk menunjukkan bahwa memang petunjuk tol kilometer di ruas tol ini sama dengan ruas tol sebelumnya yang kami lintasi, yakni Krapia Tembalang. Saat ini kami sudah melintasi KM 22 dari pintu gerbang tol Banyumanik, di mana ruas tol Semarang atau Banyumanik Ungaran ini sepanjang 12 km dioperasikan sejak awal November 2011.
Dan saat ini kami masih melintas sedikit lagi untuk menuju rest area Paduasulan di Ungaran untuk menunjukkan bahwa memang petunjuk atau rambu kilometer di tol ini sama dengan, dan saat ini sudah tiba di KM 422 400, dan tadi di awal juga sudah kami tunjukkan dari mulai 421, 422, kemudian 426, 429 hingga tujuan akhir kami di rest area Ungaran yaitu 429A. Kami masih menyusuri jalan tol Banyumanik Ungaran, dan sedikit lagi di mana tol Banyumanik Ungaran ini merupakan bagian dari tol Semarang Solo sejauh 70 km lebih, dan ruas tol Banyumanik Ungaran ini hanya sejauh kurang lebih 9 atau 12 km, dan hingga saat ini penggunaan jalan tol ini cukup ramai, dan apalagi untuk menghindari kemacetan dan saat ini sudah hampir tiba di jalan atau KM 429. Sedikit lagi di kejauhan tampak ada gunung Merapi dan Merbabu dari jalan tol Banyumanik Ungaran ini. Dan ruas tol ini seperti kami pernah update sebelumnya adalah merupakan ruas tol yang terindah di Indonesia, dan sedikit lagi kami akan tiba di KM 429, dan demikian penjelasan atau harus yang kami sampaikan mengenai penunjuk kilometer yang double, tapi menurut jasa marga itu karena ruas tol Kerapia Tembalang bukan bagian dari Trans Jawa. Sekali lagi sudah kami akan tiba. Terima kasih buat teman-teman. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Salam dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa.